Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai tafsir Al-Qur'an, khususnya cara pentafsiran Al-Quran yang paling baik. Cara pertama sudah kita bicarakan, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu mengenai pentafsiran ayat tersebut. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah ada yang mengetahui mengenai takwil ayat Al-Quran tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah cara kedua, yaitu kalau tidak ditemukan atau tidak dapat difahami Al-Quran dengan Al-Quran lagi, maka wajib untuk mentafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Karena sesungguhnya As-Sunnah itu adalah penjelasan bagi Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan makna-makna Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kullu mahakama bi Rasulullah sallam wa huwa mimma fahimahu minal Qur'an. Maksudnya, setiap sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallam, maka ia adalah dari apa-apa yang telah dipahami oleh Rasulullah sallam dari Al-Quran. Jadi apa-apa yang diputuskan Rasulullah SAW, itulah yang dipahami oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 105, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Maksudnya, sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, ya, bil haqqi, dengan benar, ya, litahkuma bainan nas, agar kamu membuat keputusan di antara manusia, bima arakallah, dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perlihatkan kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah makna ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dari ayat ini jelas, ya, bahwa Rasulullah SAW membuat keputusan berdasarkan apa yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang termasuk di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya, dalam surah ke-16, surah An-Nahl ayat 44, yaitu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, wa anzalna ilaika, dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada kamu Muhammad adzikra, Al-Quran, ditubayyina linnas, agar kamu menjelaskannya kepada manusia, manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka, walalahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka berfikir. Jadi dalam ayat ini jelas, ya, ayat ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan penjelasan atau pentafsiran ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan untuk manusia, agar manusia itu dapat memahami dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut.
Jadi ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya Allah berfirman juga dalam surah ke-16, surah An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa ma anzalna 'alaika, dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan atas engkau wahai Muhammad Al-Qur'an, Alkitab Al-Qur'an ya, illa melainkan litubayyina lahum, agar supaya engkau menjelaskan, memberi penjelasan kepada mereka manusia, alladzi ikhtalafu fihi, tentang sesuatu yang mereka perselisihkan tentangnya, dan sebagai petunjuk, wahuda warahmah, dan sebagai petunjuk dan rahmah bagi orang yang beriman. Jadi di dalam ayat ini Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW ya, untuk menjelaskan atau memberi penjelasan dengan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia. Penjelasan Rasulullah SAW tersebut adalah pentafsiran diberikan oleh Rasulullah SAW tentang ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah bersabda, ala inni utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan kepadaku Al-Quran dan seumpama Al-Quran, bersama-sama dengan Al-Quran. Apa itu seumpama Al-Quran? Jadi Rasulullah diberi oleh Allah SWT dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua seumpama Al-Quran. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan seumpama Al-Quran itu adalah As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia. Jadi dua perkara yang diberi kepada Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya hal ini dapat kita lihat di dalam surah ke-62 ya, surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maksudnya huwaladzi, dialah Allah Subhanahu wa taala, ba'atsa fil ummiyina, yang telah mengutus dalam suatu kaum yang kaum ini tidak bisa membaca dan menulis, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, yatlu alaihim, yang membacakan atas mereka ayatih, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah. Jadi dua yang diajarkan dari Rasulullah SAW, Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini as-sunnah yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi Imam Ibnu Katsir juga mengatakan lagi bahwasanya as-sunnah diturunkan kepada Rasulullah SAW juga dengan wahyu sebagaimana Al-Quran diturunkan. Akan tetapi sesungguhnya as-sunnah tidak dibacakan kepada Rasulullah. Kalau Al-Quran dibacakan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah. Seperti turunnya ayat yang pertama kan, Iqra, dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi as-sunnah tidak dibacakan ya kepada Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran dibacakan. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain telah berpendapat demikian dan telah menyebutkan dalil-dalilnya ya. Jadi perkara yang dituntut bagi seseorang ya apabila hendak mentafsirkan Al-Quran adalah bahwa dia mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Itu yang pertama ya. Itu cara yang paling baik. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran, dan jika dia tidak menemukannya
Al-Quran dengan Al-Quran, maka dia mentafsirkannya dengan As-Sunnah. Perkara ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW akan mengutus Mu'adz bin Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal akan diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Jadi sebelum Mu'adz bin Jabal diutus, Rasulullah bersabda kepada beliau. Apa kata Rasulullah? Kaifa taqdi idza aradalaka qada'un? Qala aqdi bi kitabillah. Qala fa illam tajid fi kitabillah, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah, qala ajtahidu ra'yi wala alu. Fa daraba Rasulullah sallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Jadi maksudnya Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal sebelum diutus ke Yaman. Kaifa taqdi, bagaimana engkau memutuskan idza aradalaka qada, apabila diminta kamu, ya, untuk memutuskan suatu perkara. Qol, kata Mu'adz bin Jabal, beliau menjawab, agadi bi kitabillah, aku memutuskannya dengan kitabullah. Maknanya Mu'adz bin Jabal akan memutuskan suatu perkara dengan Al-Quran. Terus Rasulullah bertanya lagi, fa ilam tajid fi kitabillah, jika engkau tidak menemukannya dalam kitabullah, dalam Al-Quran, bagaimana? Qol fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz menjawab, aku akan melihatnya di sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah SAW wala fi kitabillah. Jadi Rasulullah bertanya lagi, jika engkau tidak menemuinya dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga tidak menemukan dalam Al-Quran, Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Fadaraba Rasulullah sallam sadrahu. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada beliau, ya, dada Mu'adz bin Jabal, sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, wafaqa Rasulillah, yang telah memberi taufik, yang telah memberi hidayah kepada utusan Rasulullah sallam, lima yurdi Rasulullah, sehingga membuat Rasulullah itu ridho, ya, terhadap apa-apa yang disebutkannya tadi. Jadi dalam hadis ini disebutkan tadi kan, Mu'adz bin Jabal ditanya, bagaimana kamu membuat satu keputusan? Jadi dilihatlah dalam Al-Quran, ya, dilihat dalam Al-Quran. Kalau nggak ditemukan dalam Al-Quran, kata Mu'adz bin Jabal, dilihat dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi didahulukan dulu Al-Quran, kemudian as-sunnah. Kalau keduanya nggak ada, baru ijtihad. Jadi ijtihad ini ra'yu, ya, akal manusia ini ketiga, gitu, ya. Ini dalam hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini. Jadi yang ketiga, gitu. Bukan mendahulukan akal dulu, bukan mendahulukan ra'yu dulu, bukan mendahulukan ijtihad dulu, tapi mendahulukan Al-Quran, kemudian mendahulukan as-sunnah, baru yang ketiga dengan ijtihad, ya. Inilah yang diridhoi oleh Rasulullah SAW, ya. Ini bisa dilihat di hadis Abu Dawud nomor 3592. Hadis yang serupa, yang mirip, ya, serupa tapi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dalam hadisnya nomor 1327 dalam sunannya, ya, Sunan At-Tirmidzi nomor 1327. Hadisnya mirip, ya. Jadi ketika Rasulullah tidak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya, kaifa taqdi, bagaimana engkau membuat keputusan? Ya, faqala aqdi bima fi kitabillah. Aku, kata Mu'adz bin Jabal, akan memutuskan dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Fa ilam yakun fi kitabillah, kata Rasulullah, jika kamu tidak mendapatkannya dalam Al-Quran, fa bi sunnati Rasulillah, kata Mu'adz bin Jabal,
dengan sunnah Rasulullah SAW. Fa'ilam takun fi sunnati Rasulullah SAW, kalau engkau tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah SAW, kata Muaz, ajtahidu ra'i, aku berijtihad dengan pikiranku, dengan akalku, dengan ra'yuku, ya. Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah SAW, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik dan hidayah kepada utusan Rasulullah SAW. Maksudnya telah memberi hidayah kepada Muaz bin Jabal. Jadi begitulah sahabat-sahabat ini diutus oleh Rasulullah, ya. Sebelum diutus ditanya dulu bagaimana membuat suatu keputusan, ya. Jadi kata Muaz, dengan melihat apa-apa yang ada dalam Al-Quran, dilihat ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak ada, kata Rasulullah, aku akan melihatnya dalam As-Sunnah. Kalau tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah, barulah beliau berijtihad. Ya, jadi itulah urutan-urutan berdasarkan hadis ini, ya. Ibnu Katsir mengatakan isnad kedua hadis tersebut adalah jayyid, ya. Mana contoh pentafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah, ya. Kita bisa lihat contoh-contoh pentafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah, ya. Salah satu contohnya adalah mengenai waktu-waktu sholat wajib yang 5, ya. Allah telah berfirman kan di dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi maksudnya Allah telah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah wajib bagi orang-orang beriman, ya, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi waktunya telah ditetapkan, tapi Allah tidak menjelaskan waktunya itu waktu apa saja sholatnya. Dan tidak disebut berapa kali dalam ayat ini, ya. Ayat ini tidak menjelaskan, hanya menyebut kitabam mauquta, waktu-waktunya telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita lihat lagi di dalam Al-Qur'an, adakah penjelasan mengenai waktu-waktu sholat tersebut, ya, waktu sholat yang wajib, ya. Tidak disebut di sini 5 waktu kah, 10 waktu kah, hanya disebut waktu-waktunya telah ditentukan. Jadi kemudian Allah berfirman lagi dalam surah ke-17, surah Al-Isra ayat 78, ya. Allah telah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah oleh kamu sholat, ya, liduluki syamsi, karena telah tergelincir matahari, ila ghosakil lail, sampai malam, ya, sampai malam, sampai gelap malam, wa Qur'an al-fajr, dan waktu Al-Quran dibacakan waktu fajar. Jadi hanya ini disebutkan oleh Allah. Jadi dirikanlah sholat, ya. Karena sholat wajib kapan? Mulai tergelincir matahari sampai gelap malam, ya. Kemudian dan waktu fajar, ya. Hanya itu saja. Berapa kali sholat tidak disebut. Lalu macam mana dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW akan menjelaskannya, ya. Ini firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Jadi kalau kita lihat waktu-waktu salat wajib yang 5 waktu tersebut dijelaskan dalam As-Sunnah, ya. Jadi yang pertama telah diriwayatkan hadis sahih dari Ubadah bin As-Samit, ya, radhiyallahu anhu. Beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu shalawatin ibtaradahunna Allah azza wa jalla. Jadi kata Ubadah bin Samit, Rasulullah telah bersabda, ya. Apa kata Rasulullah? Khamsu shalawatin ibtaradahunna Allahu azza wa jalla. Jadi ada 5 sholat, ya, 5 waktu sholat. Jadi ada 5 sholat yang wajib, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan juga mana yang 5 waktu tersebut, ya.
dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain ya. Jadi hadisnya ini tadi hadisnya yang dari Ubadah bin Samit, hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor 425 ya. Ini hadis sahih. Kemudian dalil yang sholat 5 waktu mana? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini ada dalam hadis-hadis yang lain. Ada 3 hadis yang menjelaskan mengenai sholat yang 5 waktu ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis ini disebut juga dengan hadis Jibril. Jadi populer ya, terkenal dengan nama hadis Jibril. Yang kedua hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu, dari bapaknya ya, dari Nabi SAW. Sungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai waktu-waktu sholat. Waktu sholat yang mana? Yang 5 waktu ya. Kemudian yang ketiga, hadis ketiga, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, dari bapaknya juga dari Rasulullah SAW. Sungguhnya telah datang seorang kepada Rasulullah SAW bertanya mengenai waktu-waktu sholat yang 5 waktu. Jadi ada 3 hadis ini ya. 3 hadis ini telah kita sebutkan sebetulnya bersama hadis yang pertama tadi. Ada 5 sholat yang wajib yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah kita sebutkan dalam video sebelumnya mengenai dalil wajibnya ya, dalil sholat yang 5 waktu dan waktunya. Dalam kesempatan ini kita sebut hanya satu saja, hadis Jibril. Yang selebihnya bisa dilihat pada video sebelumnya ya. Hadis Jibril ini adalah hadis dari Ibnu Abbas. Yang 2 lagi hadis dari Sulaiman bin Buraidah. Yang ketiga hadis Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ammani Jibril alaihissalam indal baiti marotain ya. Jadi perintah sholat ini ya diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ya. Jadi praktis atau praktek langsung ya, demo langsung. Bukan demo ya, bukan demo mahasiswa, bukan. Jadi menunjukkan, diajak Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril. Di mana? Di Baitullah ya. Di mana Baitullah itu? Di hadapan pintu Ka'bah ya. Jadi malaikat Jibril mengajak Rasulullah sholat ya, 2 hari, 2 kali. 2 kali ini maksudnya 2 hari ya. Jadi malaikat Jibril menjadi imam sholat, Rasulullah menjadi makmum ya. Ditunjukkanlah bagaimana waktu sholat ya. Jadi sholatlah yang pertama kali sholat zuhur pada hari yang pertama ya. Fasholat zuhra fil ula minhuma hina kanal pai'u mitla syirok ya. Jadi sholatlah malaikat Jibril menjadi imam bersama Rasulullah menjadi makmum pada hari yang pertama ya, ketika bayang-bayang itu seperti tali terompah ya, tali terompah atau sandal kayu ya, di punggung kaki ya, nampak di situ ada bayangan ya. Jadi maksudnya apa? Bayangan itu nampak, artinya maknanya matahari telah tergelincir ya. Jadi kalau matahari tepat di atas kepala, bayang-bayang itu tidak nampak. Tapi begitu tergelincir, matahari tergelincir menandakan masuknya waktu sholat zuhur. Jadi bayang-bayang itu akan nampak. Jadi begitu bayang-bayang nampak di punggung kaki ya, bermakna waktu sholat zuhur telah masuk. Artinya matahari telah tergelincir ya. Jadi itulah waktu yang pertama sholat zuhur ya. Kemudian tsumma sholal asra hinakana kullu syai'in mitla dhillihi. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah SAW sholat ya. Sholat apa? Sholat asar ya. Jadi yang pertama itu sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir ya. Bayang-bayang itu akan nampak ya, diumpamakan pada tali terompah di punggung kaki ya. Jadi nampak bayang-bayang itu. Jadi begitu nampak bayang-bayang itu, matahari telah tergelincir. Yang kedua, sholat asar ketika setiap sesuatu itu
panjangnya sama dengan panjang bayang-bayangnya ya. Jadi kalau dilihat panjang bayang-bayang sama dengan panjang benda tersebut ya, benda asalnya, benda aslinya ya, sama panjangnya, maka masuklah waktu asar. Jadi sholatlah malaikat Jibril sebagai imam menjadi makmum bagi Rasul, menjadi makmumnya Rasulullah SAW ya. Jadi ini waktu sholat asar. Kemudian summa sholat maghriba hina wajabati syams wabtar shaim. Kemudian sholat maghrib ya, malaikat Jibril sholat maghrib menjadi imam bersama Rasulullah menjadi makmum ketika matahari terbenam ya. Matahari terbenam sempurna, dan ketika itu orang-orang yang saum juga berbuka saum ya, iftar. Jadi waktu iftar itu adalah waktu ketika matahari terbenam. Jadi waktu iftar bersama dengan waktu sholat maghrib ya. Tsumma sholal isya hina ghaba syafaq. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian malaikat Jibril sholat isya menjadi imam, Rasul menjadi makmum ketika syafaq hilang. Jadi kalau matahari terbenam ada syafaq di ufuk barat ya. Jadi menandakan matahari akan terbenam, ada syafaq di sana ya. Jadi matahari terbenam ada syafaq. Syafaq ini akan hilang ya. Kalau syafaq yang berwarna merah ini hilang, maka waktu sholat isya masuk ya. Jadi sholatlah malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW. Itu yang keempat, sholat isya. Yang kelima, tsumma sholal fajar ya, tsumma sholal fajr hina barakal fajar wa haruma ta'amu ala shaim. Kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah sholat subuh. Sholat fajar ini sholat subuh ya, ketika fajar terbit ya. Ketika fajar terbit, dan pada saat fajar terbit ini haram makan bagi orang yang saum ya. Jadi mulai orang yang saum itu memulai saumnya ketika terbit fajar, dan juga ketika terbit fajar waktu sholat subuh masuk. Begitu masuk waktu sholat subuh, malaikat Jibril dan Rasulullah SAW sholat subuh ya. Itu pada hari pertama ya. Jadi mulai dari sholat zuhur ya, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Kemudian pada hari yang kedua, wasolal maratasaniyah az-zuhra kinakan nadilu kulli syai' mithlahu liwaktil asr bil ams. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah SAW sholat kali kedua ya, pada hari yang kedua itu sholat zuhur, ketika bayang-bayang setiap sesuatu itu sama panjangnya dengan benda aslinya ya. Ya, seperti waktu asar yang hari pertama, tapi tidak bertindih ya. Jadi sholatlah sholat asar di situ. Sholat zuhur, bukan sholat asar ya. Jadi hari kedua sholat zuhur ya, waktunya itu ketika panjang bayang-bayang itu sama dengan panjang benda aslinya. Tapi sebetulnya waktu zuhur dan waktu asar itu tidak berhimpit ya. Jadi hanya sebelum masuk waktu asar ya. Kemudian tsumma sholal asar hina kana dilu kulli syai' mithlai. Kemudian sholat asar pada hari yang kedua itu ketika panjang bayang-bayang itu 2 kali panjang benda aslinya ya. Jadi malaikat Jibril dan Rasulullah SAW sholat hari kedua, sholat asar itu pada waktu panjang bayang-bayang 2 kali panjang benda aslinya. Kemudian sholat maghrib, tsumma sholat maghriba liwaktihil awal. Kemudian sholat maghrib pada waktu yang sama dengan hari kemarin ya. Tsumma sholat isya al-akhirah hina dhahabat thuluthul lail ya. Kemudian sholat isya yang diakhirkan ketika telah berlalu sepertiga malam. Jadi diakhirkan sholat isya tersebut ketika telah berlalu sepertiga malam. Kemudian tsumma sholat subuh hina asfaratil ard.
Ya, kemudian sholat malaikat Jibril dan Rasulullah sholat subuh ketika bumi telah menguning. Jadi di awan itu, langit itu sudah menguning gitu ya. Bumi pun nampak sudah menguning, ada agak-agak terang gitu ya. Tapi belum terbit matahari ya. Matahari belum terbit. Hanya saja langit itu sudah menguning gitu. Jadi setelah selesai sholat, tsumma tafata ilayya Jibril. Kata Rasulullah, setelah selesai sholat, Jibril menghadap aku gitu ya. Faqol ya Muhammad hadza waqtul anbiya min qablik. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, inilah waktu sholat para nabi sebelum kamu ya. Wal waktu fima baina hadainil waqtain. Dan waktu sholat tersebut ya, jadi waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu dari tadi mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, adalah diantara 2 waktu itu ya, diantara 2 waktu yang telah dilakukan sholat tersebut oleh malaikat Jibril dan Rasulullah. Jadi diajar langsung ya, tidak pakai teori. Jadi nyata waktunya ya. Lebih jelasnya lagi di dalam 2 hadis yang telah disebutkan ya. Jadi ada 3 hadis kan. Hadis Ibnu Abbas ya, atau hadis Jibril, kemudian hadis Sulaiman bin Buraidah, kemudian hadis Abu Musa al-Asy'ari ya. Untuk jelasnya bisa dilihat pada video sebelumnya mengenai sifat sholat ya. Dalil sholat wajib yang 5 waktu dan waktunya ya. Inilah penjelasan mengenai pentafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah ya. Jadi kalau tidak ada ditemukan dalam Al-Quran, maka wajib ditafsirkan dengan As-Sunnah ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.